Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bertemu di dalam renungan hari Selasa dan Kamis, Klasis Klaten Timur. Sekarang kita bertemu di dalam renungan hari Kamis 18 November 2021 dengan saya Pendeta Wahyu Nirmolo dari GKJ Jatinong. Baik, kita akan kembali merenungkan sabda firman Tuhan yang pada saat ini saya ambilkan dari kitab Surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai dengan 14. Bapak Ibu bisa membacanya dari rumah, dan saya akan menolong dengan membaca hanya pada ayat yang keempat dan yang kelima. Sabda firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang merenungkan dan memelihara sabda firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada baiknya kita merenungkan sebuah lagu yang ada di dalam lagu pop rohani dengan judul Hanya Karena Anugerah-Nya, yang kurang lebih syairnya berbunyi demikian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita mau merenungkan syair di dalam nyanyian rohani tadi, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anakku merasa bahwa hidupmu, hidup kita, hidup saya, ini dipanggil oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Dia? Atau siapakah kita? Siapakah saudara dan siapakah saya menurut firman Tuhan?
Saya kira pertanyaan ini membantu kita untuk menyadari bagaimana dan seperti apa sih jati diri kita di dalam terang firman Tuhan. Penyadaran tentang jati diri yang kita punya itu sangat penting. Jikalau saya dan saudara tidak menyadari tentang jati diri di dalam terang firman Tuhan, mungkin kita laksana seperti anak elang yang dibesarkan oleh induk ayam, di mana anak elang ini sebenarnya mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan untuk bisa terbang tinggi, namun karena dia terbiasa di dalam kehidupan bersama-sama dengan induk ayam dan juga anak-anak ayam yang lain, dia tidak menyadari bahwa di dalam diri dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Sehingga sebenarnya menyadari akan jati diri inilah sangat penting sekali bagi kita untuk mengaktualisasi diri sebagaimana Tuhan menghendaki kita terpanggil di dalam karya-karyanya. Karena apa? Karena kesadaran dan penghayatan diri sebagai umat pilihan seringkali terasa kabur di dalam kehidupan umat Kristiani pada saat ini. Kadang-kala kita kurang mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan Allah memilih diri kita. Akibatnya kehidupan kita menjadi kurang terarah, bahkan bisa saja tersasar kepada kehidupan yang tidak sesuai dengan tugas panggilan kita. Mungkin hidup kita hanya berputar-putar saja tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan bisa saja arah dan tujuannya keliru. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Allah memilih kita, memanggil kita menjadi umat pilihannya. Tuhan juga yang nantinya akan memberi arah kepada kehidupan kita. Agar apa? Agar tujuan pemilihan Allah ini dapat tercapai. Sehingga tanpa sungguh-sungguh mengerti dan memiliki arah dan kelengkapan diri, ini menjadi sesuatu yang membahayakan. Karena apa? Karena kita seperti seorang prajurit yang bertempur tanpa senjata dan tanpa strategi, sehingga hanya membabi buta saja. Nah, Efesus pasal pertama ayat 3 sampai dengan 14 menjadi penting bagi kita untuk merenungkan apa sih Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan kita. Apa sih tujuan pemilihan kita sebagai umat-umat pilihannya. Yang pertama, tujuan Allah memilih kita supaya kita hidup kudus. Kudus di dalam bahasa Yunaninya hagios, yang berarti dikhususkan, dipisahkan, ataupun dibedakan. Dengan demikian, kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah, orang-orang Kristen, umat kepunyaan Allah, disebut sebagai persekutuan orang-orang kudus. Karena kita ini dikhususkan oleh Tuhan, dibedakan dari dunia ini, kita dikhususkan untuk melaksanakan kehendak dan rencananya di dalam dunia ini. Hidup kudus adalah hidup yang berorientasi pada kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kalau kehidupan kita itu tidak lagi sesuai, tidak lagi menurut kehendak Tuhan Allah, itulah tanda-tandanya bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah melenceng dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Maka ingatlah,
apa pesan-pesan Tuhan Allah atas kehidupan kita, umat pilihannya. Karena kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Yang kedua, agar hidup tidak bercacat. Nah, kata tak bercacat di sini dalam bahasa Yunaninya amomos, dipakai dalam kaitannya dengan korban persembahan. Jika hewan korban itu cacat, maka hewan korban itu tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jika hewan itu tak bercacat, maka hewan itu dipandang layak. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tak bercacat itu berarti patut dan layak di hadapan Tuhan Allah. Sehingga hidup kita sebagai orang-orang pilihan itu ibarat sebuah persembahan yang kita tujukan kepada Tuhan Allah, yang tak bercacat dan tak bercela. Maka ketika orang itu terpilih, terpanggil menjadi umat pilihan Allah, berarti di sini kita dipanggil juga untuk hidup, berusaha hidup yang tak bercacat dan tak bercela. Harus kita ketahui bahwa dosa itu membuat umat Allah itu tidak layak di hadapannya. Jadi hati-hati dengan perbuatan-perbuatan dosa, baik di dalam perkataan, di dalam pikiran, ataupun telah terwujud di dalam perilaku kehidupan kita. Yang ketiga, kita dipilih agar ada persatuan dan perdamaian segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus Allah akan mempersatukan segala sesuatu yang baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Seperti di dalam ayat 9 dan ayat 10 di dalam Efesus pasal yang pertama tadi, kalau Bapak Ibu melanjutkan untuk membacanya. Kita melihat bahwa dunia ini penuh dengan adanya pemisahan-pemisahan, pembagian-pembagian dan pengkotak-kotakan, baik dari segi sara, ya, suku, agama, ras dan agama dan yang lainnya, yang membuat kehidupan manusia akhirnya merasa ada sikap dan tindakan-tindakan diskriminasi, pembulian, persengketaan, ketegangan, bahkan perilaku-perilaku ketidakadilan itu ada di mana-mana. Oleh karena itu, melalui umat pilihannya, Tuhan Allah menghendaki supaya ada persatuan dan perdamaian di dunia ini. Umat pilihannya diutus untuk menjadi duta-duta persatuan dan perdamaian di mana mereka ada dan berada, di mana mereka ditempatkan, di mana mereka itu diutus oleh Tuhan Allah. Dan sejarah dunia ini mesti dilihat sebagai sebuah proses persiapan menuju kesempurnaan karya persatuan dan perdamaian semesta alam oleh Tuhan Allah sendiri. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Ya. Kata persiapan, ya, di dalam bahasa Yunaninya berarti oikonomia, yang mempunyai arti pengaturan rumah tangga. Ini memberikan pengertian kepada saya dan saudara bahwa dunia oleh Rasul Paulus
dilihat sebagai suatu rumah tangga dengan Kristus yang sebagai tuan rumahnya. Dunia ini adalah sebuah rumah yang besar, rumah yang ditinggali bersama-sama, dan Tuhan Allah adalah sebagai tuan rumahnya. Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus menugasi kepada kita, para pelayan-pelayannya, untuk ikut serta di dalam pengaturan rumah tangga itu, di dalam mengatur dunia ini, agar dunia ini rukun, agar dunia ini ada suatu kedamaian. Karena dunia pun akan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan Allah. Maka menjadi tugas panggilan kita sebagai duta-duta persatuan dan duta-duta perdamaian di dunia ini. Dan yang terakhir adalah agar Tuhan itu dimuliakan. Jadi pemilihan pada akhirnya akan bermuara pada pemuliaan Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah yang memilih kita, Tuhan Allah juga yang bekerja di dunia ini untuk umatnya, untuk umat pilihannya, dan bagi kemuliaannya, tujuan pemilihan itu. Kita bisa melihat perkataan Rasul Paulus yang juga ada di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang berkata demikian: sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya merasa dipilih oleh Tuhan menjadi umat-umat pilihannya? Jika ya, berarti kita semua mempunyai tugas yang sama untuk kerukunan, untuk perdamaian, untuk kemaslahatan dunia ini, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan Allah saja. Selamat menjadi rekan sekerja Tuhan untuk terus berjuang mewujudkan kehendak dan rencana Tuhan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita melalui doa penutup yang saya minta kita akan bersama-sama berdoa melalui doa dari Santo Fransiskus dari Assisi yang ada di dalam layar ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai jika terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih jika terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan jika terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan jika terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian jika terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran jika terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan jika terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan jika terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku berhasrat menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Karena dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni.
Dengan mati suci, aku bangkit kembali kepada hidup selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat bertemu di dalam renungan-renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.